Kita akan ngebahas hukum kekekalan massa. Jadi nanti di fluid kinematis itu ada beberapa hukum yang mengatur si gerakan fluida yang mengalir itu agar kita mudah menganalisanya. Yang pertama, kita pelajari dulu hukum kekekalan massa. Semua tahu bahwa Rho sama dengan M per V. Oke, ini kita simpan dulu untuk refreshing. Misalnya kita punya sebuah fluida yang bergerak pada penampang yang sembarang. Ini kita berbicara internal flow dulu ya. Oke. Dengan luas penampang ini saya bilang ini titik 1, ini titik 2. Di titik 1 kita punya luas penampangnya A1 yang berbeda dengan luas penampang di titik 2, A2. Di A1, fluida masuk dengan kecepatan V1 dan di A2 fluida keluar dengan kecepatan V2. Atau di sini saya sebutnya Vin, disebutnya V out biar gampang. Dan si penampang ini dipenuhi full oleh fluida. Jadi bukan setengah, tapi full. Benar-benar semuanya full. Nah, yang akan dibahas adalah berapa volume yang masuk. Terus, setelah beberapa saat, berapa volume yang keluar. Biasanya untuk ngebahas yang pertama, biasanya untuk rate yang masuk itu dihitungnya volume per T atau sama dengan flux. Biasanya satuannya kayak meter kubik per second. Ini untuk mengetahui berapa banyak volume fluida yang masuk dalam 1 detik per cross section area. Oke. Yang kedua, untuk yang kedua ntar kita bahas. Misalnya kita gambar penampangnya lebih gede lagi ya. Oke. Kita punya kecepatan masuk. Kita punya A1, titik 1, titik 2. Kita punya V out. Dan kita punya A2 di sini. Terus jadi kita ngebahas di titik 1 dulu. Setelah beberapa detik si fluida itu masuk, misalnya kita ambil T waktu tertentu, maka si fluida itu akan berpindah ke cross section yang ini. Oke. Sementara pada T yang sama, karena tadi kembali kondisinya adalah seluruh penampang ini dipenuhi oleh fluida, benar-benar padat, maka volume yang keluar juga buat T tertentu kira-kira seperti ini. Misal ini cuma baru sketch-nya. Oke. T1 dan T2 sama atau beda? Sama, karena waktunya sama. Jadi bersamaan kan. Kalau dia gerak, yang ini juga gerak gitu. Jadi T1 sama dengan T2. Oke. Nah, terus kalau kita lihat ini apa? Kalau misalnya kita berbicara T-nya singkat dan singkat banget, misalnya 1 detik, ini kita sebut adalah
jarak perpindahan. Oke. Apa jaraknya? Kalau kita lihat jaraknya ini. Jarak di sini adalah V in kali T1. Oke, yaitu jarak tempuh fluida setelah berjalan dengan kecepatan V in selama T second. Oke. Kalau kita lihat ini nih, apa namanya? Penampang yang ini, berapa volume dia yang masuk? Volume fluida setelah T second sama dengan V yang tadi ini, V in kali T kali A. Sebenarnya A-nya ini berbeda, tapi karena dia sangat singkat, kita asumsikan bahwa ini tuh seperti yang di diferensial kemarin. A-nya kita anggap antara A1 dan A1 plus T ini kita bikin sama. Oke? Jadi kita punya satu persamaan ini, bahwa volume fluida masuk adalah V masuk kali T tertentu kali A dia masuk. Oke. Terus berikutnya adalah ingat syarat fluida kita yang sekarang, bahwa dia incompressible. Maksudnya pertama dia incompressible. Sehingga selama dia di jadi pertama fluida kita incompressible. Jadi selama di dalam sini si fluida tidak berubah volumenya akibat gaya luar, apakah perbedaan suhu atau perbedaan tekanan, volumenya terus bersama. Jadi terus itu volume keluar sama dengan volume masuk. Berikutnya fluida kita juga non viskus. Sehingga non viskus, gesekan antara dinding nih dan antar fluida kita anggap nggak ada. Sehingga kenapa si tadi volumenya sama, keluarnya waktunya sama, keluarnya V in sama V out itu sama, ya karena salah satu itu. Kebayang nggak kalau misalnya dia ada gesekan dengan dindingnya, maka kayak model selang. Kalau skala selang kita pencet yang keluarnya, maka dia kan si air itu keluarnya nggak jadi pecah-pecah. Kebayang gak yang suka berkebun atau lagi pas jalan bunga, nyalain keran, keluar air lewat selang, ketika pertama masih biasa, tapi kalau kita pencet depannya, jeros, si airnya lebih cepat, tapi dia seakan-akan pecah. Sehingga yang tadi bisa dibilang tuh padahal di saluran utamanya, di awalnya di kerannya, dia nggak secepat itu. Gitu. Nah, kalau misalnya itu ditambahin dengan gesekannya karena gesekan kita pencet itu, salah satunya adalah menyebabkan volume keluarnya beda. Gitu. Jadi, kita punya bahwa volume keluar sama dengan volume masuk. Ini pun sebenarnya sama dengan berarti karena ini massa keluar sama dengan massa masuk. Massa tadi apa? Rho kali V di awal ya. Out sama dengan rho in kali V out. Saya V-nya biar nggak
biar teman-teman enggak enggak keliru sama volume, saya kasih volumenya gini. A terbalik seperti volume. P out sama P in sama karena dia fluida yang sama, terus tadi dia incompressible sehingga tidak terjadi perubahan volume di dalamnya sehingga bisa kita coret. Kita punya berarti nanti V in kali T kali A in sama dengan V out. Kalau di sini V-nya V volume, di sini V-nya adalah kecepatan ya. Kali T kali ini A in, ini kali A luas penampang keluar. T-nya sama sehingga kita punya persamaan kecepatan masuk dikalikan dengan luas penampang fluida masuk harus sama dengan kecepatan keluar fluida keluar, sama dengan konstan dimanapun tempatnya. Kita punya satu persamaan ini dulu.